Di mata banyak orang, Arini dan Reza adalah pasangan yang sempurna. Pernikahan mereka digelar 2 tahun lalu dalam sebuah pesta elegan di sebuah ballroom hotel mewah di Jakarta. Undangan dari kalangan pejabat, pebisnis, hingga selebriti berdatangan. Foto-foto mereka yang mengenakan busana pengantin adat Jawa beredar di berbagai majalah gaya hidup. Kala itu, semua orang memuji kecocokan mereka. Reza yang tampan dan berasal dari keluarga terpandang, dan Arini, perempuan cerdas, mandiri, dengan latar belakang keluarga pebisnis sukses. Kisah cinta mereka seperti dongeng modern. Dan hari ini, 2 tahun sejak hari bahagia itu, kisah itu masih terus bergulir seperti dalam babak-babak romantis yang tak kunjung surut. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui celah tirai jendela kamar mereka di penthouse lantai 32, apartemen yang menghadap ke pusat kota. Arini terbangun lebih dulu, seperti biasa. Ia menikmati rutinitas paginya, menyeduh kopi hitam, membaca email, dan menatap kota yang perlahan hidup. Bangun pagi terus, ya? Aku kalah rajin, ujar Reza, muncul dari balik selimut sambil menyeka wajahnya. Arini menoleh dan tersenyum. Kebiasaan. Lagi pula aku suka suasana pagi. Reza bangkit, melingkarkan tangan ke pinggang istrinya dan memeluk dari belakang. Aku suka kamu. Apalagi di pagi hari begini. Keduanya tertawa kecil. Entah. Hari-hari mereka dipenuhi dengan rutinitas yang terlihat harmonis. Arini mengelola perusahaan properti peninggalan almarhum ayahnya. Sementara Reza bekerja sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan teknologi milik keluarga. Meskipun sama-sama sibuk, mereka selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama atau sekadar menonton film sebelum tidur. Di media sosial, foto-foto mereka berdua sering muncul, liburan ke Ubud, menghadiri gala dinner, atau momen sederhana seperti memasak bersama. Netizen menyebut mereka couple goals. Mereka memang terlihat selalu serasi, seias kata, dan saling mendukung. Teman-teman Arini sering berkata, "Kamu beruntung banget, Rin. Suami kamu care, ganteng, dan perhatian. Jarang lo sekarang ada suami yang setia dan suportif kayak Reza." Dan Arini, setiap kali mendengarnya, hanya bisa tersenyum. Bukan karena ingin menyombongkan diri, tapi karena dalam hatinya, ia merasa bersyukur. Reza, sejauh ini, memang menjadi pasangan yang tepat. Ia tak hanya mencintai Arini, tapi juga memberi ruang bagi Arini untuk tumbuh dan menjadi dirinya sendiri. Arini percaya, cinta sejati bukan hanya tentang bunga dan kejutan manis, tapi tentang bagaimana mereka saling menopang ketika hari-hari menjadi berat. Sore itu, mereka menghadiri perayaan ulang tahun pernikahan orang tua Reza, di rumah besar keluarga di kawasan Menteng. Arini mengenakan kebaya modern berwarna dusty pink yang anggun, sementara Reza tampil rapi dengan batik lengan panjang dan celana bahan hitam. Begitu mereka masuk ke halaman rumah, para tamu langsung menyapa dengan ramah. "Reza, Arini, pasangan idaman, nih. Lihat deh, mereka tuh kayak di film. Sempurna. Pasti bentar lagi punya momongan, ya?" Ucapan-ucapan seperti itu sudah biasa mereka dengar. Tapi tetap saja membuat pipi Arini bersemu merah. Ia dan Reza hanya saling pandang dan tertawa kecil. Lalu menyapa tamu lainnya dengan hangat. Di sudut ruangan, Bu Rina, ibu Reza, memperhatikan mereka dari kejauhan. Wajahnya tersenyum, meski tidak terlalu lebar. Ia mengenakan kebaya biru tua dengan bros berlian di dada. Duduk anggun di kursi rotan antik. Ketika Arini menghampiri dan mencium tangannya, ia mengangguk pelan. "Terima kasih sudah datang, Rin. Kamu cantik malam ini," ucapnya datar, tanpa ekspresi berarti. "Terima kasih, Bu. Arini senang bisa hadir," jawab Arini tulus. Bu Rina hanya tersenyum kecil. Ada tatapan yang sulit dijelaskan, seolah menyimpan sesuatu di balik sorot mata yang tajam tapi terbungkus kehalusan. Malam itu berlangsung dengan lancar. Tamu-tamu tertawa, berdansa, dan menikmati makan malam sambil mengenang perjalanan panjang pernikahan orang tua Reza yang sudah memasuki usia perak. Arini duduk di samping Reza, mendengarkan ayah mertuanya bercerita tentang bagaimana pernikahan bukan hanya soal cinta,
tapi soal kompromi, kepercayaan, dan kesetiaan. Arini mengangguk-angguk, menyimpan kata-kata itu dalam hati. Setelah semua tamu pulang dan acara selesai, Reza mengajak Arini duduk sebentar di teras rumah keluarga. Angin malam berhembus pelan, mengibaskan ujung kerudung Arini. "Capek?" tanya Reza. "Dikit. Tapi senang bisa lihat keluarga kamu lengkap dan bahagia." Reza menggenggam tangan Arini. "Kita juga, kan? Bahagia." Arini menatapnya. "Iya, kita bahagia." Dan pada malam yang sunyi itu, di bawah cahaya temaram lampu taman, tak ada satupun tanda bahwa ada sesuatu yang akan berubah. Tak ada awan yang meramalkan badai. Namun, bahkan dalam lukisan yang tampak sempurna pun, ada detail halus yang hanya terlihat jika kau memperhatikannya dengan sangat dekat. Ada jeda dalam senyum, nada yang sedikit berubah, atau tatapan mata yang menyimpan lebih dari yang dikatakan. Arini belum tahu bahwa di balik segala yang tampak manis ini, sesuatu sedang bersembunyi. Mungkin kecil, mungkin belum terasa, tapi ia ada. Dan seperti mawar yang mekar indah, durinya tak akan terlihat, sampai tanganmu terluka karenanya. Hari-hari Arini masih terlihat seperti biasa. Rapat pagi, makan siang dengan klien, menyusun strategi ekspansi untuk proyek apartemen baru di Bandung. Ia sibuk, produktif, dan tetap berusaha menjaga keseimbangan antara karir dan rumah tangga. Namun, belakangan, ada yang mulai terasa ganjil. Reza yang biasanya selalu pulang pukul 7, mulai sering mengabari bahwa ia harus lembur. Alasannya selalu terdengar masuk akal. Ada presentasi penting, investor dari luar negeri, atau sekadar deadline laporan bulanan. Arini percaya, ia bukan tipe istri yang curiga tanpa alasan. Toh, hubungan mereka selama ini dibangun atas dasar saling percaya. Namun yang membuatnya terdiam bukan lembur itu sendiri, melainkan perasaan bahwa Reza mulai menjauh. Perlahan, seperti air yang surut tanpa suara. Suatu sore, Arini menerima panggilan dari Bu Rina. "Arini, kamu lagi sibuk?" "Sedikit, Bu. Tapi nggak apa-apa. Ada yang bisa Arini bantu?" "Aku cuma mau ngobrol sebentar. Kebetulan lagi ingat satu hal. Kamu masih ingat Tari?" "Tari?" "Iya, Tari. Anak temannya ibu yang waktu itu ibu ceritain. Yang baru lulus dan lagi cari kerja. Cantik, sopan, anaknya pinter." "Oh iya ingat. Yang ibu bilang cocok kerja di tempat Reza." "Betul. Nah, kebetulan banget. Reza bilang ada lowongan baru di bagian asisten proyek. Ibu pikir Tari bisa belajar dari situ. Lagian anaknya gesit. Pintar nyusun presentasi juga. Mungkin bisa bantu-bantu Reza." Arini terdiam sejenak. "Kalau memang cocok, silakan saja, Bu. Nanti aku bilang ke Reza supaya dia bantu wawancara langsung." Bu Rina terdengar senang di seberang telepon. "Bagus. Tari itu anak baik, Rin. Bisa jadi tambahan tenaga yang berharga buat tim Reza." Arini mengangguk pelan, meski tentu tak terlihat. "Iya, Bu." Setelah panggilan itu berakhir, Arini duduk sejenak di kursinya. Ada sesuatu yang terasa tak biasa. Bukan soal Tari semata, tapi tentang cara Bu Rina mendorong masuknya gadis itu ke lingkup pekerjaan Reza. Terlalu cepat, terlalu antusias. Namun sekali lagi, Arini menepis rasa tak enak itu. "Jangan berpikiran negatif. Mungkin ini cuma perasaanmu saja." Beberapa minggu kemudian, Arini melihat perubahan kecil tapi mencolok dalam rutinitas Reza. Ia jadi lebih sering membuka ponselnya diam-diam, membalas pesan sambil membelakangi Arini, bahkan terkadang membawa ponsel ke kamar mandi. Sesekali, ia terlihat senyum-senyum sendiri saat membaca layar. "Siapa yang bikin kamu senyum terus?" tanya Arini suatu malam. Reza mengangkat alis, lalu tertawa. "Lucu aja. Grup kantor lagi bahas hal konyol." "Oh," sahut Arini ringan. "Grup kantor yang mana?" Reza tampak bingung sesaat, lalu berkata, "Bagian proyek. Anak-anak baru suka bercanda." Arini hanya mengangguk.
Ia tidak ingin terlihat terlalu ingin tahu. Namun dalam diam, dadanya mulai terasa sesak oleh keraguan yang samar. Tari, seperti yang diceritakan Burina, memang gadis muda yang menyenangkan. Penampilannya menarik, sikapnya luwes, dan selalu punya senyum di bibir. Suatu kali saat Arini ikut Reza ke acara kantor, ia diperkenalkan pada Tari. "Ini istri saya, Arini," kata Reza. "Oh, Mbak Arini, senang sekali bisa ketemu langsung." Reza sering cerita soal Mbak, ucap Tari sambil menjabat tangan Arini dengan mantap. "Cerita baik-baik, kan?" Arini mencoba bercanda. Tari tertawa. "Tentu," katanya Mbak Arini itu inspirasi hidupnya. Kalimat itu terdengar manis. Tapi entah mengapa, nada suara Tari tak sehangat senyumnya. Malam-malam Arini mulai dipenuhi gelisah yang tak jelas bentuknya. Ia bukan tipe wanita pencemburu, tapi instingnya sebagai perempuan mulai berbicara. Naluri yang tak bisa dijelaskan logika. Ia mencoba bercerita pada sahabatnya, Naya, saat mereka makan siang bersama. "Menurut lo, normal nggak sih kalau suami mulai sering pulang telat dan nggak terlalu tertarik ngobrol pas di rumah?" Naya mengangkat alis. "Tergantung. Tapi kalau lo ngerasa ada yang berubah, ya berarti memang ada yang berubah. Perempuan itu sensitif, Rin. Tapi gue takut salah paham. Nggak mau langsung nuduh juga." Naya menyentuh tangan Arini di atas meja. "Lo orang paling rasional yang gue kenal. Tapi ingat, bahkan logika pun bisa ditipu kalau kita terlalu percaya." Arini menghela napas. "Mungkin gue cuma capek." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan soal kelelahan. Suatu hari, saat Arini sedang mengurus laporan legalitas tambahan warisan keluarganya di notaris, ia mendengar kabar bahwa sebagian dokumen tanah milik keluarganya sedang dalam proses perpindahan nama ke pihak luar, atas nama Reza. Padahal, ia tak pernah mengajukan atau menyetujui pemindahan itu. Panik, Arini langsung menelepon pengacaranya. Bima, sahabat ayahnya sejak lama. "Pak Bima, kenapa bisa ada pengajuan perpindahan nama aset? Saya tidak pernah menandatangani apapun." Bima terdengar khawatir. "Saya juga baru tahu, Rin. Ini janggal. Saya akan cek lebih dalam. Tapi sepertinya ada dokumen yang ditandatangani, dengan tanda tangan yang menyerupai milikmu." Darah Arini serasa berhenti mengalir. "Pemalsuan? Siapa yang bisa melakukannya?" tanyanya lirih. Bima tak menjawab langsung. Tapi Arini tahu jawabannya tidak akan ia suka. Arini pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Reza belum pulang. Ia duduk di sofa ruang tengah, memandangi foto pernikahan mereka di dinding. Di foto itu, ia tampak tersenyum lebar, menggenggam tangan Reza erat-erat. Dunia melihat mereka sebagai pasangan bahagia. Namun kini, Arini mulai bertanya-tanya, apakah semua itu nyata? Ataukah hanya topeng yang perlahan mulai retak, memperlihatkan wajah lain yang tersembunyi di baliknya? Wajah Reza terlihat lelah ketika ia memasuki apartemen malam itu. Kemeja putihnya kusut, dasinya sudah longgar, dan aroma parfum mahalnya masih tertinggal samar di udara. Arini menyambutnya seperti biasa, dengan segelas air dan senyum hangat yang kini mulai terasa dipaksakan. "Kamu belum makan?" tanyanya pelan. "Belum. Tadi rapat kelamaan. Ada revisi proposal yang harus dikejar," jawab Reza sambil menaruh tas kerjanya. Arini hanya mengangguk dan berjalan ke dapur. Ia menyiapkan sepiring nasi hangat dan lauk sederhana yang masih tersisa dari makan malam. Di balik punggungnya yang tenang, pikirannya berputar cepat. Ia mulai menghitung waktu-waktu pulang Reza yang makin malam, pesan-pesan yang tak lagi terbuka di depannya, dan bagaimana nama, Tari, makin sering muncul tanpa sebab yang jelas. Saat makan, Reza terlihat tak terlalu berselera. "Besok kamu ada acara?" tanya Arini. "Kayaknya ada kunjungan ke lapangan sama tim proyek," jawab Reza. "Mungkin sore baru balik ke kantor." "Bareng Tari?" Reza mendongak. Matanya sejenak bertemu dengan mata istrinya. "Iya. Dia kan asisten proyek sekarang. Harus ikut." Arini hanya mengangguk lagi.
Ia tidak ingin bertanya lebih jauh malam itu. Tapi dari sorot mata Reza, ia tahu, suaminya sadar sedang diawasi. Sementara itu, Tari menikmati perannya. Di kantor, ia mulai membangun kedekatan emosional dengan Reza. Mengirimkan kopi saat lembur, membantu membuat laporan dengan cepat, menyelipkan pujian kecil di setiap kesempatan. Semua dilakukan dengan kecekatan seorang profesional dan ketajaman seorang perencana. Tari tahu betul batasannya, tapi ia juga tahu kapan harus menabrak batas itu dengan manis. Mas Reza kelihatan capek. Kalau butuh bahu buat sandaran, bahu saya siap, loh. Ucapnya suatu malam dengan tawa ringan saat hanya mereka berdua di ruang kerja. Reza sempat tertawa canggung, namun tidak menolak. Dan dari situlah semuanya dimulai. Satu kopi larut malam berubah menjadi makan malam berdua. Satu tawa kecil berubah menjadi genggaman tangan. Lalu pelukan. Lalu ciuman. Dan sebuah pengkhianatan pun tumbuh di antara jam kerja dan ruang tertutup. Bu Rina, dari balik layar, memperhatikan perkembangan ini dengan puas. Ia sering menghubungi Tari secara pribadi, memberikan arahan seolah-olah Tari adalah pion dalam permainan catur miliknya. Jangan buru-buru, katanya suatu malam lewat telepon. Yang penting Reza makin jauh dari Arini. Aku butuh dia fokus ke kamu, bukan istrinya. Iya, Bu. Tapi Arini masih terlalu dekat. Saya susah gerak kalau mereka kelihatan akur terus. Kamu tenang aja. Nanti akan ada waktunya kita buat Arini kelihatan salah. Biar Reza yakin dia menikah sama orang yang salah. Tari menggigit bibirnya. Matanya menyala. Kalau semua aset Arini udah pindah ke Reza, saya mau apapun terserah. Dan kamu akan dapat bagianmu, jawab Bu Rina. Asal kamu bisa bikin dia jatuh total. Di sisi lain, Arini mulai menyusun langkah. Diam-diam, ia menghubungi Bima untuk mencari tahu lebih lanjut soal dokumen yang dipalsukan. Aku belum bisa pastikan siapa yang terlibat langsung, kata Bima dalam pertemuan rahasia mereka di sebuah kafe kecil. Tapi dari jejak dokumennya, sepertinya ada orang dalam yang membantu. Orang kantor? Tanya Arini. Bisa jadi. Atau bisa juga seseorang dari pihak keluarga yang memang punya akses ke dokumen-dokumen itu. Arini menarik napas panjang. Aku harus tahu semuanya sebelum terlambat. Kamu harus hati-hati, Rin. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu sesuatu. Biarkan mereka merasa di atas angin. Arini mengangguk. Aku akan pura-pura bodoh. Tapi mereka nggak akan tahu. Aku sedang mencatat semuanya. Malam demi malam, jarak antara Arini dan Reza makin lebar. Mereka tidur di ranjang yang sama, tapi tidak lagi dalam pelukan yang sama. Obrolan makan malam hanya formalitas. Candaan mereka mengering. Hingga suatu malam, Reza pulang dalam keadaan mabuk. Tubuhnya limbung, bajunya berantakan, dan aroma parfum wanita lain menyengat jelas di kemejanya. Arini membantunya masuk kamar, menahan emosinya yang sudah menggumpal di dada. Reza, kamu dari mana? Tanyanya pelan. Dari meeting. Jawab Reza tersendat. Meeting di mana? Di pangkuan siapa? Reza tertawa pendek, lalu melemparkan jasnya ke kursi. Jangan mulai ya, Rin. Aku capek. Gak ada waktu buat interogasi. Arini menatapnya dalam diam. Ia tahu malam itu bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Tapi hatinya mencatat semuanya. Setiap kata, setiap nada, setiap jejak yang semakin jelas mengarah ke pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, Reza tiba-tiba meminta bicara serius. Kita kayaknya udah gak cocok lagi, katanya tanpa basa-basi. Arini duduk tegak. Jantungnya berdegup cepat. Kamu serius? Reza mengangguk. Aku ngerasa kamu berubah. Kamu terlalu sibuk. Terlalu dingin. Kita udah kayak dua orang asing di rumah ini. Arini menahan diri agar tak menangis. Dan kamu yakin masalah ini cuma karena aku sibuk? Reza tidak menjawab. Kalau kamu ingin jujur, lanjut Arini, suaranya gemetar. Kamu bisa bilang, ini bukan tentang aku sibuk. Ini tentang kamu dan Tari, kan? Reza terdiam.
Hanya sedetik. Tapi cukup untuk menjadi pengakuan. Kalau kamu mau cerai, baik. Tapi jangan pernah kira aku akan diam saja. Reza bangkit berdiri. Aku nggak mau berantem, Rin. Aku cuma butuh hidup yang tenang. Dan kamu pikir hidup tenang bisa kamu dapat dengan menghancurkan aku? Tatapan Arini berubah. Bukan sedih, tapi tajam, tegas. Dan untuk pertama kalinya, Reza melihat sesuatu dalam diri istrinya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kekuatan yang tenang, tapi mematikan. Sesuatu yang akan datang kembali dan membalas segalanya. Matahari pagi menyinari rumah itu seperti biasa, tapi Arini tahu, tidak ada yang biasa lagi dalam hidupnya. Di cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Wanita yang dulu tersenyum penuh harapan kini berdiri dengan mata sembab, tapi tatapan tajam. Reza sudah tidak tinggal di rumah sejak 2 hari lalu, dengan alasan butuh waktu sendiri. Waktu sendiri yang ia habiskan bersama Tari, tentu saja. Arini tak perlu menyewa detektif untuk mengetahuinya. Sosial media Tari cukup banyak bicara. Foto-foto estetik dengan caption ambigu seperti "Some people come into your life for a reason, and stay for the right season," sudah cukup menjelaskan. Yang membuat Arini lebih geram bukan hanya pengkhianatan itu, tapi bahwa semua ini terjadi dengan restu diam-diam dari ibu mertuanya sendiri. Bu Rina tak lagi basa-basi. Sejak Reza pergi, ia tak pernah sekalipun menelepon menanyakan kabar atau menyarankan agar mereka berbicara baik-baik. Sebaliknya, ia justru datang ke rumah dengan wajah penuh simpati palsu dan suara yang manis-manis menampar. Reza cuma butuh waktu. Rin, kamu jangan terlalu keras. Laki-laki itu kalau ditekan, makin menjauh. Biarkan dia ya. Refleksi dulu. Arini hanya tersenyum dingin saat itu, dan menjawab. Saya kasih dia waktu sebanyak yang dia mau, Bu. Tapi jangan harap saya tinggal diam. Sementara itu, Reza semakin terlena dalam permainan Tari. Mereka mulai tampil bersama di acara kantor. Bahkan Tari mulai ikut masuk dalam rapat-rapat strategis yang seharusnya hanya untuk jajaran direksi. Beberapa staf mulai berbisik di belakang. Tari sekarang udah kayak istri sah, kata salah satu karyawan muda. Reza tuh bener-bener nggak mikir panjang. Baru kemarin puji-puji Arini setinggi langit. Sekarang udah bawa yang lain. Namun gosip-gosip itu tak menghentikan mereka. Apalagi Tari sudah merasa posisi Arini di hati Reza dan di perusahaan akan segera ia rebut sepenuhnya. Tari semakin berani. Ia mulai mendesak Reza agar mempercepat proses perceraian. Semakin cepat kamu cerai, semakin cepat semuanya jadi milik kita, ucapnya manja suatu malam. Reza mengangguk, mengelus rambutnya. Aku sedang urus semuanya. Aku udah bilang sama pengacara. Yang tidak Reza tahu, pengacara yang ia percaya, atas referensi dari ibunya, ternyata juga sedang bermain dua kaki. Tanpa sepengetahuan Arini, dokumen-dokumen penting milik keluarganya mulai bergeser. Surat kepemilikan saham perusahaan milik ayahnya dialihkan secara bertahap ke nama Reza, melalui skema bisnis yang tampaknya sah di mata hukum. Semua dilakukan dengan keahlian seorang mafia berdasi. Tari juga ikut bermain. Ia mengakses email dan data internal perusahaan, menyamar sebagai asisten pribadi Arini, karena dulunya ia memang sempat magang sebentar di sana. Ia menyalin file penting, dan bahkan ikut membantu memalsukan tanda tangan Arini di beberapa dokumen pinjaman dan pembelian aset. Bu Rina, ia menjadi otak yang merancang semuanya. Kalau semua aset itu atas nama Reza, dan mereka cerai, maka Reza dapat separuh, kan? Ujarnya pada pengacara keluarga. Sesuai hukum, iya. Tapi kalau sebelum cerai semua aset sudah atas nama dia, ya, selesai. Bagus. Saya ingin semua aset itu bersih. Setelah itu, biarkan Arini pergi tanpa sepeser pun. Pengacara itu hanya mengangguk, meski ada sedikit rasa takut di matanya. Ia tahu ini bukan sekadar perebutan harta, ini penghancuran karakter. Tapi ia juga tahu siapa yang menggaji dirinya. Reza akhirnya datang ke rumah untuk bicara secara resmi. Aku sudah ajukan gugatan. Nanti pengacaraku akan hubungi kamu. Arini memandangnya lama. Apa alasannya?
Reza menunduk sejenak, lalu berkata, "Kita sudah tidak sejalan. Kamu terlalu dominan. Aku merasa tidak dihargai sebagai suami. Karena aku kerja." Arini menyipitkan mata. "Bukan cuma itu. Tapi ya, kamu terlalu kuat. Aku merasa kecil di depan kamu." Arini tertawa pelan. "Lucu. Dulu kamu bilang, justru itu yang bikin kamu jatuh cinta." Reza tak menjawab. Ia menatap ke arah jendela. "Kamu yakin ini soal aku? Atau karena kamu lebih nyaman dengan Tari, yang selalu bilang, 'Iya mas, baik mas'?" Reza menggeleng. "Aku nggak mau berdebat. Karena kamu nggak punya jawaban." "Arini." "Tenang saja, Reza," ucap Arini, berdiri. "Kamu boleh ambil semua yang kamu kira milik kamu. Tapi hati-hati. Tidak semua emas itu milik pencuri, dan tidak semua perempuan yang diam akan terus tunduk." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Arini menerima surat resmi pengalihan kepemilikan saham dari perusahaan peninggalan ayahnya. Ia nyaris tak bisa bernapas saat membaca bahwa 45% saham kini atas nama Reza. Ia segera menghubungi Bima. "Ini bukan cuma soal perceraian," katanya dengan suara bergetar. "Mereka ingin aku hancur." "Tenang, aku akan cari celahnya. Tapi kamu harus kuat, Rin. Jangan tunjukkan kamu panik. Kita butuh bukti kalau tanda tangan itu dipalsukan." "Aku mulai paham," gumam Arini. "Mereka bukan sekadar ingin Reza menang, mereka ingin aku kehilangan segalanya." Bima diam sejenak. "Siapa mereka?" Arini mengangkat wajahnya, dingin dan pasti. "Reza, Tari dan ibunya." Suara itu keluar tanpa ragu. Dan itu adalah titik di mana Arini sadar. Ini bukan lagi soal rumah tangga. Ini adalah perang. Dan dia tak akan kalah. Hari-hari setelah gugatan cerai itu seperti kabut tebal yang menelan Arini dalam sunyi. Ia masih tinggal di rumah lamanya, yang sebagian besar atas nama Reza. Para tetangga menatapnya dengan iba, beberapa dengan bisik-bisik dan spekulasi murahan. Namun Arini terlalu sibuk meredam badai di dalam hatinya untuk peduli pada pandangan luar. Kantornya sudah bukan miliknya lagi. Semua direksi dan pemegang saham yang dulu loyal, perlahan mundur atau berpihak pada Reza, karena dokumen yang menunjukkan bahwa Arini telah mengalihkan kepemilikannya sendiri begitu rapi dan sah di mata hukum. Ia ingin marah, ingin menjerit, tapi bahkan air matanya pun tak lagi keluar sebanyak dulu. Yang tersisa hanyalah perih dingin dan senyap yang menusuk. Arini mengurung diri beberapa hari. Telepon-telepon dari sahabat, dari mantan rekan kerja, bahkan dari ibunya, ia abaikan semua. Ia tidur tanpa arah waktu, makan seadanya, dan lebih sering hanya duduk di pojok tempat tidur, memandangi udara kosong dengan tatapan mati rasa. Sampai suatu pagi, handphonenya berdering dengan nada keras dan tak berhenti. "Bima, Arini, kamu harus bangkit. Kamu nggak boleh menyerah kayak gini." Arini memejamkan mata. "Semuanya udah selesai, Bim. Aku kehilangan semuanya. Nama baikku, perusahaanku, bahkan rumahku sebentar lagi bakal diambil. Kamu cuma kehilangan kalau kamu berhenti melawan. Tapi kalau kamu berdiri sekarang, kita masih bisa ambil semuanya kembali." Arini terdiam. "Aku nemuin celah," lanjut Bima. "Tanda tanganmu di dokumen pengalihan saham itu, aku curiga dipalsukan. Dan kalau benar, kita bisa jadikan itu senjata. Tapi aku butuh kamu sadar penuh. Aku butuh kamu hadir lagi sebagai Arini yang dulu." Lama, Arini tak menjawab. Lalu pelan, ia menarik napas. "Aku akan temui kamu. Siang ini." Kafe itu kecil dan tidak mencolok. Tempat yang sengaja dipilih Bima karena jauh dari mata publik dan gosip. Arini datang dengan kacamata hitam dan hoodie besar yang menyamarkan wajahnya. Tubuhnya sedikit lebih kurus, tapi matanya mulai hidup kembali. Di atas meja, Bima sudah membuka laptop, menyodorkan hasil penelusuran awal. "Ini hasil pemindaian tanda tangan kamu 5 tahun terakhir di dokumen-dokumen hukum. Dan ini," ia menunjuk ke layar kedua, "tanda tangan di dokumen pengalihan saham."
Arini menyipitkan mata. Sekilas, keduanya tampak serupa. Tapi Bima memperbesar detailnya, menunjukkan inkonsistensi lengkungan, tekanan tinta, dan sudut kemiringan tanda tangan. Ini bukan tangan kamu, Rin. Dan kalau kita bisa bawa ini ke forensik digital, kita bisa gugat balik. Arini menatap layar itu lama, lalu menggenggam cangkir kopinya erat-erat. Aku akan rebut semuanya. Hari-hari berikutnya, Arini mulai bangkit pelan-pelan. Ia keluar dari rumah dan pindah ke apartemen sederhana yang dibantu Bima cari. Ia menjual perhiasan terakhir peninggalan ibunya untuk menyewa tempat itu dan membayar biaya awal proses hukum. Tapi ia tidak tinggal diam. Di dunia bisnis, ia memang sudah jatuh. Tapi namanya belum sepenuhnya hilang. Arini mulai menghubungi satu persatu jaringan lama ayahnya. Para investor, relasi lama, bahkan mantan mitra yang dulu menghormati keluarga mereka. Sebagian menolak, sebagian bersimpati. Tapi ada satu, seorang investor senior bernama Pak Harun, yang memberikan tawaran luar biasa. Kalau kamu serius mau bangun dari nol, saya akan ikut bantu, katanya. Tapi kamu harus tunjukkan kamu bukan perempuan lemah yang cuma menangisi pengkhianatan. Arini mengangguk dengan kepala tegak. Saya tidak datang untuk menangis, Pak. Saya datang untuk merebut kembali hidup saya. Dalam diam, Arini mulai membangun bisnis baru. Ia tidak menggunakan nama besarnya, tidak mencantumkan status pernikahan, dan tidak memanfaatkan koneksi lama. Ia memulai dari bawah, dengan tim kecil dan investor yang percaya padanya secara pribadi. Malam-malamnya kembali diisi strategi, spreadsheet, dan kopi hitam. Tapi kali ini, bukan demi membuktikan diri pada Reza. Ini untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Reza dan Tari mulai menikmati hasil rampasannya. Dengan aset yang kini atas nama Reza, mereka membeli apartemen mewah, mobil baru, dan liburan mahal. Tari sudah merasa seperti istri sah, bahkan mulai pamer ke media sosial seolah dunia milik mereka berdua. Namun di balik semua kemewahan itu, muncul retak kecil. Tari mulai gelisah karena Reza belum juga resmi bercerai. Ia mulai menuntut lebih, mulai posesif, bahkan memaksa Reza menyingkirkan semua yang berbau Arini, termasuk pegawai lama di perusahaan yang dulu dekat dengan Arini. Bu Rina juga mulai menunjukkan wajah aslinya. Meski awalnya mendukung penuh Tari, kini ia mulai merasa terancam. Tari terlalu ambisius, terlalu rakus, dan tidak bisa dikendalikan seperti Arini dulu. Ia bahkan beberapa kali berseteru dengan Bu Rina secara langsung. Kalau kamu pikir kamu bisa ambil semua ini dan buang aku begitu saja, kamu salah besar. Bentak Tari suatu hari saat Reza mencoba membela ibunya. Dan Reza mulai goyah. Ia mulai merindukan kestabilan. Bukan pada Arini sebagai sosok, tapi pada ketenangan dan kehormatan yang dulu ada dalam hidupnya. Tapi semuanya sudah telanjur. Atau belum? Beberapa minggu kemudian, Tari mendapati sesuatu yang membuatnya panik. Beberapa rekening yang atas nama Reza dibekukan karena penyelidikan dugaan penggelapan. Ia langsung menghubungi Reza dengan suara tinggi. Kamu bilang semua aman. Reza, yang baru saja menghadiri rapat pemegang saham yang kacau, hanya bisa terdiam. Ada yang mulai buka mulut. Katanya pelan. Aku nggak tahu siapa, tapi sepertinya Arini nggak benar-benar menyerah. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, rasa takut mulai menghantui mereka. Karena mereka tahu perempuan itu sedang bangkit. Dan jika Arini bangkit, mereka tak akan bisa lari kemanapun. Langkah kaki Arini terdengar mantap saat memasuki gedung tua yang kini menjadi kantor sementaranya. Bangunan 2 lantai dengan cat mengelupas dan jendela besar berdebu itu barangkali tak terlihat menjanjikan bagi orang awam. Tapi bagi Arini, ini adalah pondasi baru, tempat segala perlawanan akan dimulai. Di dalam, suasana sibuk namun intim menyambutnya. Tim kecilnya yang terdiri dari anak-anak muda penuh semangat bekerja di depan laptop masing-masing. Beberapa dari mereka adalah mantan karyawan setia dari perusahaan lamanya, yang diam-diam meninggalkan Reza dan ikut bersamanya karena percaya pada integritas Arini. Pagi, Bu, sapa Sarah, sekretaris muda yang kini menjadi tangan kanannya.
Pagi. Bagaimana laporan investor kita? Pak Harun setuju untuk tahap kedua pendanaan. Tapi beliau ingin presentasi progres besok pagi. Arini mengangguk. Siapkan semua datanya. Pastikan proyeksi cash flow-nya realistis. Dulu, ia tak pernah perlu repot mengurus detail semacam ini, karena semua sudah ada tim besar dan sistem mapan. Tapi sekarang, ia mengerjakan semua sendiri dari dasar. Dan entah kenapa, ia justru merasa lebih hidup. Sore itu, Arini duduk bersama Bima di ruang rapat kecil. Di depan mereka, berbagai dokumen legal terbuka. Semua bukti pemalsuan tanda tangan, manipulasi aset, dan aliran dana mencurigakan mulai dikumpulkan satu persatu. Dokumen ini udah cukup buat kita ajukan gugatan balik, kata Bima sambil menunjuk satu bundel. Palsu? Tanya Arini pelan. Lebih dari itu. Ini jelas rekayasa keuangan dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa aset yang kamu tanda tangani ternyata juga dijual kembali dalam waktu singkat, yang artinya ada skema pencucian uang. Arini menggertakkan gigi. Tari pasti yang mengatur. Bima mengangguk. Dan Reza, sebagai pihak yang menerima keuntungan, tetap bisa dituntut. Bahkan Burina pun kemungkinan besar ikut terlibat. Lakukan semuanya sesuai prosedur. Tapi sebelum kita gugat secara resmi, aku mau mereka lengah. Lengah? Biarkan mereka pikir aku masih sibuk menyembuhkan luka. Aku mau mereka terlalu percaya diri. Beberapa minggu kemudian, publik masih percaya bahwa Arini adalah wanita malang yang kehilangan segalanya. Media gosip menyebutnya sebagai mantan istri sukses yang tersingkir. Sementara Reza dan Tari tampil dengan citra pasangan muda yang dinamis dan ambisius. Arini tidak membantah satupun. Ia tidak memberikan pernyataan publik. Tidak hadir di acara manapun, bahkan menghilang dari radar sosial media. Tapi di balik layar, bisnis barunya perlahan tumbuh. Ia fokus pada teknologi ramah lingkungan, sesuatu yang tak banyak dilirik namun potensial. Investor datang satu persatu. Beberapa karena penasaran, sebagian karena tahu siapa Arini sebenarnya. Dan dalam 2 bulan, nilai perusahaannya sudah menyentuh angka yang mengejutkan. Bahkan lebih dari perusahaan lama yang kini dikelola Reza. Namun Arini tidak puas. Aku tidak hanya ingin membangun ulang, katanya pada Bima suatu malam. Aku ingin mereka tahu, mereka tak pernah benar-benar menjatuhkanku. Di sisi lain, Reza mulai dihantui rasa tidak tenang. Keuangan perusahaannya menurun. Investor lama menarik diri perlahan. Tari mulai menyalahkan staf-staf yang tidak kompeten dan memecat banyak orang. Kalau mereka tidak bisa kerja cepat, ya singkirkan. Bentaknya pada seorang manajer senior. Reza mulai melihat wajah Tari yang lain, keras, kasar, dan serakah. Tapi ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Lebih parah lagi, beberapa aset mulai dibekukan oleh pihak bank karena audit internal. Nama Reza mulai disebut dalam rapat-rapat pemegang saham sebagai penyebab kemunduran. Burina, yang awalnya merasa menang, kini mulai merasakan tekanan juga. Ia menerima panggilan dari kejaksaan terkait penyelidikan dokumen warisan dan transaksi mencurigakan. Wajahnya pucat saat itu. Reza, kamu yakin semua ini nggak bisa dilacak ke kita? Reza hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. Aku juga nggak tahu lagi, Bu. Sementara itu, Arini sudah menyiapkan pukulan berikutnya. Bersama Bima, ia menggandeng media hukum independen untuk menyusun laporan investigatif. Tapi ia tidak langsung menyebarkannya. Ia memilih mengirim satu salinan khusus ke salah satu investor utama Reza. Dampaknya langsung terasa. Investor itu menarik dana secara terbuka dan mengirim surat ke media tentang keprihatinan terhadap integritas manajemen. Saham perusahaan Reza anjlok. Tari panik, mulai menyalahkan Reza, dan akhirnya, ia membuat kesalahan fatal. Ia mencoba menjual salah satu aset yang masih terikat hukum milik Arini, yang sudah diblokir sejak awal oleh tim Bima. Dan itulah yang membuat semuanya meledak. Pagi hari, Arini duduk di ruang tamu apartemennya, menyeruput teh hangat saat Bima datang dengan senyum lebar. Kita dapat kabar bagus.
Tari tertangkap saat mencoba menjual aset ilegal. Ada bukti video dan rekaman transaksi. Arini hanya tersenyum tipis. Bagaimana dengan Reza dan ibunya? Bu Rina sedang diperiksa karena keterlibatan dalam pemalsuan dokumen. Reza mulai dipanggil oleh otoritas pajak dan kepolisian karena rekeningnya penuh transaksi aneh. Arini menatap keluar jendela, ke langit Jakarta yang kelabu. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa langit itu sedikit lebih cerah. Permainan mereka selesai, katanya pelan. Bima menatapnya. Kagum. Kamu benar-benar sabar, Rin. Kamu tunggu saat yang tepat. Sabar bukan berarti lemah, Bim, katanya sambil tersenyum. Sabar itu senjata. Dan sekarang, saatnya aku gunakan. Langkah pertama adalah ketenangan. Langkah kedua adalah ketepatan. Arini tahu itu. Maka ia tidak terburu-buru. Bahkan setelah Tari tertangkap. Justru di saat musuh panik, Arini menunggu, memperhatikan celah, dan bergerak seperti bayangan yang sabar mengintai. Dan seperti yang sudah direncanakan, satu demi satu batu pondasi istana palsu milik Reza mulai runtuh. Di kantor pusat PT Arindo Persada, perusahaan warisan Arini yang kini diambil alih Reza, situasi mulai tidak terkendali. Para pemegang saham menuntut rapat darurat setelah laporan keuangan menunjukkan kerugian 2 kuartal berturut-turut. Ada penyusutan dana operasional yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seru salah satu investor senior dalam rapat. Dan pengeluaran pribadi komisaris utama dicampur dalam pembukuan perusahaan? Ini pelanggaran besar, Reza. Reza duduk di ujung meja. Wajahnya mulai kehilangan wibawa. Tidak ada lagi dasi mahal dan senyum percaya diri. Ia tampak kelelahan dan terbebani. Di belakangnya, tempat duduk yang biasa diisi Tari kini kosong. Wanita itu sedang menjalani pemeriksaan hukum. Saya akan selesaikan ini, katanya pelan. Saya butuh waktu. Investor itu berdiri. Waktu Anda sudah habis. Kami ajukan mosi untuk memberhentikan Anda dari jabatan komisaris per hari ini. Satu persatu tangan terangkat. Tidak ada suara membela. Hanya diam yang menyayat. Di apartemennya, Reza terduduk lama, memandangi layar televisi yang menampilkan berita tentang pengusutan aset perusahaan. Di sisi lain layar, wajah Arini muncul dalam sebuah wawancara bisnis eksklusif. Bagi saya, kepercayaan adalah segalanya. Dan jika ada yang mengkhianatinya, saya tidak akan diam. Reza memejamkan mata. Ia mengenal betul tatapan itu. Tatapan yang dulu membuatnya jatuh cinta. Tatapan perempuan kuat, penuh kendali. Dan kini, tatapan itu kembali menghantuinya, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai musuh yang tak bisa ia kalahkan. Sementara itu, Arini dan Bima mulai memproses gugatan hukum besar-besaran. Mereka membawa semua bukti, pemalsuan tanda tangan, penggelapan dana, transaksi fiktif, bahkan dugaan suap di kalangan internal. Kasus itu meledak di media. Tari ditahan resmi. Bu Rina mulai dipanggil sebagai saksi. Reza ditetapkan sebagai pihak terlapor dan dikenakan pembatasan aktivitas keuangan oleh OJK. Tak butuh waktu lama, pengadilan mulai membekukan aset-aset utama, termasuk villa mewah yang dulu dibeli dari hasil penjualan aset Arini, kendaraan, dan rekening bisnis. Dan dari balik layar, Arini menyaksikan semuanya dengan tenang. Suatu malam, Reza berdiri di depan rumah ibunya, rumah yang dulu megah dan penuh lampu. Kini gelap, dengan pintu yang digembok. Bu, buka pintunya. Ini aku, Reza, katanya pelan. Dari balik tirai, Bu Rina mengintip. Wajahnya pucat dan cemas. Aku nggak bisa bantu kamu, Reza. Semua tabungan ibu juga ikut dibekukan. Kita harus hadapi ini bareng-bareng, desaknya. Bu Rina menggeleng. Kamu yang pilih jalan ini. Kamu yang ambil Tari. Kamu yang percaya sama uang dan kekuasaan. Sekarang hadapi sendiri. Pintu kembali tertutup. Dan Reza berdiri di teras, sendirian. Hari demi hari, kabar buruk terus berdatangan. Kendaraan pribadinya ditarik leasing.
Rumah yang dulu ia tinggali dengan Tari mulai digugat oleh pihak bank karena cicilan macet. Bahkan teman-teman bisnis yang dulu membanggakan koneksi Reza, kini memblokir nomornya. Sementara itu, perusahaan baru milik Arini, Aetera Group, justru mencetak sejarah sebagai startup dengan pertumbuhan tercepat di sektor energi terbarukan. Arini diundang menjadi pembicara di forum-forum bisnis, diwawancarai oleh media nasional, dan dinobatkan sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh tahun ini. Di satu wawancara, seorang jurnalis bertanya, "Bu Arini, Anda sempat menghilang dari dunia bisnis selama beberapa bulan. Apa yang membuat Anda bangkit kembali dengan kekuatan lebih besar?" Arini tersenyum kecil. "Karena saya tidak membiarkan diri saya diukur oleh apa yang dicuri dari saya, tapi oleh apa yang bisa saya bangun kembali. Dari nol." Di suatu sudut kota, Reza melihat siaran itu dari televisi tua di sebuah warung kopi. Pakainya lusuh, rambutnya acak-acakan. Ia duduk sendiri, ditemani kopi pahit dan tatapan kosong. Seseorang di meja sebelah berbisik pelan. "Itu Reza ya? Yang dulu jadi direktur muda itu?" "Iya, yang sekarang digugat mantan istrinya, kan?" Reza tidak menoleh. Ia hanya menatap ke layar. Tempat wajah Arini tersenyum, bersinar, dan tak tersentuh. Dan untuk pertama kalinya, Reza menyadari, kekalahan terbesarnya bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan seseorang yang tidak bisa ia miliki kembali. Dan ia tidak bisa menyalahkan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Matahari pagi menyinari gedung Kejaksaan Negeri Jakarta. Di luar pagar, puluhan wartawan berdiri dengan kamera dan mikrofon siap siaga. Mereka sudah menunggu sejak fajar. Kabarnya hari ini akan ada penahanan besar-besaran terkait kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan aset dalam perusahaan milik mantan istri Reza Mahendra, Arini Sasmita. Dan benar saja. Mobil hitam dengan kaca gelap berhenti di depan lobi. Dari dalam, petugas kejaksaan menggiring seorang perempuan cantik berambut panjang dan berwajah lelah, Tari. "Bu Tari, benar Anda ditangkap karena menjual aset ilegal milik Arini? Benarkah ada keterlibatan Bu Rina dalam kasus pemalsuan surat warisan? Apakah Anda menjebak Reza Mahendra untuk merebut aset milik mantan istrinya?" Pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi tak dihiraukan. Tari menunduk, berusaha menutupi wajahnya dari sorotan kamera. Tapi semua sudah terlambat. Namanya sudah terpampang di layar-layar TV nasional dan headline berita online. Tari ditahan, terbukti jual aset ilegal milik Arini Sasmita. Di ruangan berbeda, Bu Rina duduk dengan tangan gemetar. Di hadapannya, jaksa memaparkan bukti-bukti keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen warisan dan penggelapan dana pribadi Arini yang dilakukan lewat akta-akta hibah dan surat kuasa palsu. "Bu, Anda menandatangani dokumen ini. Padahal Ibu tidak memiliki wewenang atas aset tersebut. Dari sini, terlihat jelas niat membantu pengalihan harta dari Arini ke anak Ibu, dengan melibatkan Tari." Saya hanya ingin Reza bahagia," jawab Bu Rina lirih. "Saya pikir, Arini terlalu kuat, terlalu mengontrol semua. Reza itu butuh dihormati, bukan dibayangi terus oleh istri yang lebih kaya dan lebih cerdas." Jaksa mengangguk tipis. "Dan karena itu Ibu melanggar hukum." Bu Rina terdiam. Tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak ada satupun dalih yang bisa menyelamatkannya. Bukan status sosial, bukan nama besar keluarganya, bahkan bukan cinta seorang anak. Semuanya runtuh. Di tempat lain, Arini menatap layar laptop di meja kerjanya. Ia tidak tersenyum, tidak bersorak, bahkan tidak merasa puas. Wajah Tari yang diborgol dan tatapan kosong Bu Rina hanya memberinya satu hal, pengakuan bahwa kebenaran memang akhirnya punya jalan untuk bersuara. Bima masuk ke ruangannya sambil membawa dokumen tebal. "Gugatan kita diterima secara penuh. Pengadilan menyetujui seluruh poin, pengembalian aset, pemulihan nama baik, dan tuntutan pidana terhadap ketiganya." "Termasuk Reza?" tanya Arini pelan. "Ya." Reza ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan jabatan dan keterlibatan dalam penggelapan aset. Tapi belum ditahan, masih proses penyidikan. Arini mengangguk.
Ia tahu Reza cukup licik untuk tidak meninggalkan jejak terlalu banyak. Tapi kali ini, jejak-jejak kecil yang selama ini dikumpulkannya satu demi satu telah membentuk jalur yang cukup jelas untuk menyeretnya ke jurang. Malam itu, Reza duduk di balkon apartemen kecil yang kini ia sewa. Ia memandangi kota Jakarta dari kejauhan, tetapi semua lampu kota terasa suram. Ia sudah membaca semuanya. Berita penahanan Tari, pemeriksaan ibunya, penurunan drastis saham perusahaan, surat panggilan dari kejaksaan, dan yang paling menyakitkan, keputusan rapat direksi yang memecatnya secara permanen dan menutup semua aksesnya ke keuangan perusahaan. Ia menenggak alkohol murah dari botol plastik. Bukan wine mahal seperti dulu. Sekarang semuanya tinggal kenangan. Bahkan Tari pun meninggalkannya, menolak bertemu, memilih berdiam diri di tahanan, tak mau menjelaskan apa-apa. Reza tertawa miris sendiri. Dulu ia pikir sudah menang. Dulu ia percaya bisa menggenggam dunia dengan Tari di satu tangan, dan warisan Arini di tangan lainnya. Ternyata ia salah. Dulu Arini tampak lembut, sabar, dan mudah dilukai. Tapi sekarang, ia tahu, yang lembut bukan berarti lemah. Yang sabar bukan berarti bodoh. Dan yang diam bukan berarti menyerah. Ia kalah dari perempuan yang tidak ia hargai. Yang dulu ia remehkan hanya karena ia ingin lebih berkuasa. Dan sekarang, kuasa itu hancur di tangannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Arini menghadiri sebuah gala dinner untuk penghargaan tahunan dunia usaha. Ia berdiri di atas panggung besar, mengenakan gaun hitam sederhana namun anggun, dengan tatapan penuh kepercayaan diri. Pemenang kategori Most Resilient Businesswoman of the Year jatuh kepada Arini Sasmita. Tepuk tangan menggema. Kamera-kamera menyorot wajahnya yang kini tak lagi menyimpan luka, tapi kekuatan. Ia berjalan mantap ke podium, mengambil trofi kristal, dan tersenyum. "Terima kasih," ucapnya singkat. "Saya belajar banyak dalam 1 tahun terakhir. Bahwa bisnis bukan hanya tentang strategi dan uang, tapi juga tentang karakter dan kejujuran. Dan bahwa ketika seseorang mencoba mengambil segalanya dari kita, satu-satunya hal yang tidak bisa mereka rebut adalah kehormatan." Ruangan sunyi sejenak. Lalu tepuk tangan semakin keras. Arini berdiri, tinggi dan tak tergoyahkan, di atas panggung itu. Sebuah kemenangan yang tidak dibangun dengan balas dendam, tapi dengan keteguhan dan keberanian menghadapi luka. Dan itu baru permulaan. Kebenaran akhirnya menang. Tapi lebih dari itu, Arini telah menemukan kembali dirinya sendiri. Perempuan yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani dari siapapun yang pernah mencoba menjatuhkannya. Hujan gerimis turun di pagi yang tenang ketika sidang terakhir antara Arini dan Reza resmi dimulai. Ruang pengadilan dipenuhi dengan pengacara, jurnalis, dan beberapa orang yang dulunya hanya mengenal Arini sebagai istri Reza. Tapi hari itu, semua orang tahu siapa Arini sebenarnya. Ia duduk di kursi penggugat dengan kepala tegak, raut wajah tenang namun tajam. Di sebelahnya, Bima membolak-balik berkas gugatan dengan percaya diri. Di seberang ruangan, Reza tampak letih dan kurus, jasnya kebesaran, matanya cekung. Bu Rina duduk beberapa baris di belakangnya, mengenakan kerudung tipis dan wajah yang tak lagi angkuh. Tari tidak hadir. Statusnya telah menjadi tahanan resmi dan tengah menunggu persidangan sendiri. Hakim membuka sidang dengan suara mantap. Sidang hari ini memutuskan gugatan perdata dan tuntutan pidana atas nama penggugat Arini Sasmita terhadap tergugat Reza Mahendra, Rina Widyaningrum, dan Tari Prameswari. Semua diam. Hanya suara hujan yang samar terdengar dari balik jendela. Bima berdiri, menyampaikan argumen terakhirnya dengan kalimat yang menampar. Yang dilakukan tergugat bukan hanya pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan dalam bentuk paling keji, terhadap pasangan, terhadap keluarga, terhadap kepercayaan. Kami bukan hanya menuntut pemulihan aset, tapi pemulihan kehormatan. Dan hari ini, kebenaran layak mendapat tempat. Reza menunduk. Ia tahu semua sudah berakhir. Pengacara Reza mencoba bertahan, menyatakan bahwa Reza hanya korban manipulasi Tari dan ibunya. Tapi bukti-bukti terlalu jelas. Transaksi ilegal,
dokumen palsu, aliran dana dari rekening Arini ke rekening pribadi Reza atas dasar surat kuasa yang dipalsukan. Semua terpampang rapi di layar presentasi. Saat hakim kembali bicara, ruangan seolah menahan napas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi, pengadilan memutuskan bahwa seluruh aset yang dipindahkan atas nama tergugat dikembalikan kepada penggugat. Pengadilan juga menetapkan hukuman pidana kepada tergugat kedua dan ketiga, serta menetapkan tergugat pertama, Reza Mahendra, bersalah dalam perkara penggelapan dan penyalahgunaan kuasa, dan oleh karenanya dicabut hak hukumnya untuk menjabat dalam struktur bisnis manapun selama 5 tahun ke depan. Gemuruh kecil terdengar. Reza menutup wajahnya dengan tangan. Bu Rina terisak pelan. Dan Arini hanya menghela napas pelan. Bukan lega, bukan puas. Tapi seperti melepaskan beban yang terlalu lama digendong. Seminggu setelah putusan, rumah mewah keluarga Reza disita. Furnitur dijual murah, kendaraan ditarik, dan rekening pribadi mereka dibekukan. Tari dijatuhi hukuman penjara 5 tahun karena penipuan dan transaksi ilegal. Bu Rina dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dengan masa percobaan. Dan Reza? Namanya tercoreng. Ia masuk daftar hitam di Asosiasi Pengusaha Nasional, dilarang menjabat di perusahaan manapun, bahkan CV-nya ditolak oleh perusahaan kecil yang dulu pernah ia abaikan. Ia mencoba menjual sisa-sisa koneksi. Tapi siapa yang mau bekerja dengan pria yang menjual istrinya demi uang? Di sisi lain, Arini kini berdiri sebagai pemilik dan CEO Aetera Group, dengan jaringan bisnis yang berkembang pesat hingga ke Asia Tenggara. Ia tidak hanya merebut kembali warisan keluarganya, ia mengubahnya menjadi kerajaan bisnis miliknya sendiri. Pada ulang tahun perusahaan yang pertama, Arini berdiri di panggung utama, mengenakan setelan putih sederhana. Di depannya, ratusan karyawan berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Perusahaan ini bukan hanya tentang angka, katanya dengan suara tegas, tapi tentang nilai. Dan nilai yang kita pegang adalah integritas. Karena ketika integritas menjadi pondasi, badai apapun bisa kita hadapi bersama. Tepuk tangan menggemuruh. Di barisan depan, Bima berdiri sambil tersenyum bangga. Sore itu, di sebuah taman kota, seorang wanita parubaya duduk di bangku sambil menatap kosong ke arah danau. Di sebelahnya, seorang pria berusia 40-an mengenakan jaket kusam, membawa kantong plastik berisi roti sisa. Itu Bu Rina dan Reza. Mereka tak banyak bicara. Terlalu lelah untuk berdalih. Terlalu malu untuk menyalahkan orang lain. Di layar besar di pinggir jalan, iklan digital menampilkan wajah Arini, dengan tulisan besar, Women of the Year, Arini Sasmita. Reza menoleh perlahan. Matanya menatap layar itu dengan campuran penyesalan dan kekalahan. Bu Rina hanya bisa berbisik, kita dulu punya segalanya. Reza tidak menjawab. Ia tahu, itu bukan karena dunia yang jahat, tapi karena mereka menggenggam duri, dan kini berdarah oleh tangan mereka sendiri. Dan di kantor pusat Aetera, Arini berdiri di balik jendela tinggi, memandangi langit yang mulai jingga. Di tangannya, secangkir teh hangat. Di hatinya, ketenangan yang tidak bisa dibeli siapapun. Ia tidak menyesal pernah mencintai Reza. Tapi ia bangga telah memilih dirinya sendiri ketika cinta itu berubah menjadi racun. Kemenangan terbaik bukanlah menghancurkan musuh, tapi bangkit dari reruntuhan yang mereka tinggalkan. Dan Arini, kini, telah bangkit. Lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkannya. Pagi itu, Jakarta sedang cerah. Gedung-gedung pencakar langit memantulkan cahaya matahari seperti kristal raksasa, dan langit tampak biru bersih setelah semalaman diguyur hujan. Di tengah kota, ballroom Hotel Bintang 5 dipenuhi oleh tokoh-tokoh penting negeri, pejabat, pengusaha, jurnalis, hingga figur publik. Acara hari ini adalah penghargaan prestisius yang hanya diadakan sekali dalam setahun, Asia Business Influence Awards. Di panggung utama, pembawa acara wanita bergaun merah anggun tersenyum lebar saat membuka amplop terakhir. Dan penghargaan The Most Influential Woman of the Year jatuh kepada Arini Sasmita. Sontak ruangan berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Sorot lampu mengikuti langkah Arini yang berjalan ke atas panggung.
Ia mengenakan setelan gaun putih satin, berpotongan simpel tapi memukau. Rambutnya disanggul rendah. Wajahnya dihias makeup minimalis namun memancarkan aura yang tak tergoyahkan. Arini menerima trofi kristal dengan 2 tangan, lalu berdiri di hadapan ratusan pasang mata. Ia tidak menangis, tidak gugup, hanya menatap lurus ke depan. Ketika dunia meremehkan kita karena kita perempuan, karena kita istri, karena kita dianggap hanya pendamping, saya tahu satu hal, kita selalu bisa memilih untuk membuktikan sebaliknya. Perjalanan saya tidak mudah. Saya pernah kehilangan, dikhianati, dipatahkan. Tapi saya belajar bahwa kekuatan bukan tentang membalas dengan cara yang sama, tapi bertahan dengan cara yang lebih cerdas. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Kamera-kamera menyorotnya, dan siaran langsung menyebar ke berbagai kanal media. Di sudut kota yang kontras, Reza berjalan menyusuri trotoar sempit dengan ransel kumal di pundak. Bekas rumah mewahnya kini menjadi gedung kantor baru milik investor yang dulu bekerja dengan Arini. Ia bahkan tak punya cukup uang untuk naik taksi, dan sepatu yang dipakainya sudah mulai robek di bagian depan. Ia mampir ke sebuah warung kecil, memesan kopi hitam murah. Di layar TV tua yang tergantung di dinding warung, berita tentang penghargaan Arini tengah ditayangkan. Arini Sasmita dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini. Reza menatap layar itu. Diam. Tak ada lagi kemarahan. Hanya kekosongan. Satu waktu, ia bisa memiliki segalanya. Istri yang luar biasa. Harta. Reputasi. Tapi keserakahan menutup matanya. Dan kini semuanya lenyap. Berganti kesunyian. Ia bahkan tidak tahu di mana Tari sekarang. Kabarnya dipindahkan ke lapas wanita di luar kota. Ibunya tinggal di rumah kos kecil. Tak lagi punya akses sosial atau keuangan. Karma, rupanya, tak pernah lupa alamat. Sementara itu, Arini kembali ke rumahnya yang dulu sempat direbut. Rumah tua bergaya kolonial warisan ayahnya yang sudah dipugar ulang. Kini lebih hangat, lebih bersih, dan lebih hidup. Di taman belakang, ia duduk di bangku panjang sambil menyeruput teh melati. Di pangkuannya, tumpukan proposal dari beberapa investor asing. Di dalam rumah, ada tawa sahabat-sahabatnya, termasuk Bima yang masih menjadi penasihat hukumnya sekaligus tangan kanannya di bisnis. Arini membuka jurnal kulit hitam miliknya, tempat ia menulis semua rasa selama 2 tahun terakhir. Tangannya berhenti di halaman yang bertuliskan, "Jika aku bertahan, bukan karena aku tak sakit, tapi karena aku tahu, luka ini akan mengajarkanku cara terbang." Ia tersenyum kecil, menutup buku itu, lalu memandang langit yang sore itu memerah. Tak ada air mata, tak ada dendam. Yang tertinggal hanyalah keteguhan hati dan rasa syukur. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya tentang membalas, tetapi tentang bangkit tanpa kehilangan diri sendiri. Dan hari itu, dunia akhirnya melihat, wanita yang dulu dianggap hanya istri dari Reza Mahendra, kini menjadi sosok yang berdiri di atas kakinya sendiri, kuat, tak tergoyahkan, dan penuh cahaya. Arini tidak hanya menang, ia menjadi legenda.